dari rekam jejak pemerintah yang baru ini, kayaknya memang cenderung tidak ingin mendengar dan tidak berpikir secara strategis untuk bisa meredam emosi masyarakat. Sehingga kalau ini terus dibiarkan, kalau Luhut terus diberikan panggung untuk bicara dan sebagainya, maka mungkin saja aksi demonstrasi akan berlanjut jauh lebih besar lagi setelah bulan Ramadan atau setelah Lebaran. Selamat malam semuanya. Aksi demonstrasi yang terjadi kemarin bisa dibilang itu adalah sebuah aksi yang sangat luar biasa besar sekali. Karena ini terjadi di bulan suci Ramadan yang seharusnya orang-orang lagi puasa dan tidak terlalu bersemangat untuk datang melakukan aksi demo. Yang seharusnya kalau mereka malam hari itu fokus kepada buka puasa dan tarawih saja gitu. Tapi kemarin aksi demonstrasi bisa bertahan sangat lama sekali, bahkan di beberapa daerah ternyata bisa sampai lewat jam 12 malam. Sehingga ini menunjukkan ada satu kemarahan yang sangat luar biasa besarnya yang kemudian itu diekspresikan dengan aksi demonstrasi. Dan ini pasti mengejutkan beberapa pihak karena tidak sesuai dengan prediksi atau apa yang mereka harapkan sebelumnya. Meskipun memang permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita itu memang sudah sedemikian banyaknya gitu ya, berturut-turut dan menumpuk. Seperti misalkan kemarin yang terbaru disahkannya Undang-Undang TNI, terus sebelumnya ada PHK massal, puluhan ribu orang di PHK di bulan suci Ramadan, dan kemudian komentar-komentar arogan dari para elit atau pejabat kita ketika mendengar kritik dari masyarakat, di mana pejabat-pejabat kita itu dengan entengnya menyampaikan komentar yang nggak sepantasnya dan itu sudah di luar batas gitu ya. Jadi yang bilang, wah muka kamu aja yang gelap gitu kan. Ada tuh Pak Luhut lah inisialnya gitu ya. Terus kemudian ketika ada orang mengkritik soal RUU TNI, wah kampungan, nggak ada kerjaan gitu ya. Yang nggak ada kerjaan kan TNI gitu ya. Kalau ada kerjaan ngapain dui fungsi gitu. Jadi permasalahan atau komentar-komentar yang dimunculkan oleh para elit dan pejabat kita itu memang menimbulkan kemarahan yang sangat luar biasa besar. Seandainya ini terjadi tidak di bulan suci Ramadan, seandainya PHK massal dilakukan di luar bulan suci Ramadan, andai Undang-Undang TNI disahkan di luar bulan Ramadan, maka mungkin aksi demonstrasi yang terjadi itu akan sangat-sangat jauh lebih besar dibandingkan yang ini. Dan saya pikir ya itu juga sudah diperhitungkan oleh semua pihak kemarin, karena ya pemerintah pasti sudah berhitung, pengusaha juga pasti sudah berhitung kenapa kemudian mereka mengesahkan Undang-Undang TNI di bulan Ramadan, kenapa mereka melakukan PHK di bulan Ramadan, ya karena memang masyarakat kita mayoritas muslim dan kemudian pastinya mereka semua adalah orang-orang yang berpuasa mayoritasnya, sehingga kalau mau dilakukan aksi demonstrasi itu tidak akan solid. Karena pasti ada yang berhalangan, ada yang nggak bisa, dan sebagainya. Atau ya lagi lemes karena puasa, dan seterusnya. Sehingga ini kemudian sudah dihitung betul gitu ya, untuk terjadi di bulan Ramadan. Tinggal hari ini, kalau ngelihat aksi demonstrasi kemarin, maka pejabat dan aparat atau elit kita harus nampaknya menghitung ulang. Apakah strategi yang mereka lakukan itu sudah diperhitungkan? Apakah aksi demonstrasi yang terjadi kemarin itu sudah bisa kemudian ditangani dan kemudian diredam? Karena kalau kemarahan orang hari ini itu terlihat tidak seberapa gitu ya, karena bulan Ramadan. Tapi nanti setelah Lebaran itu gimana gitu ya? Apakah itu akan dibiarkan atau dilakukan langkah-langkah supaya masyarakat itu bisa diredam emosinya dan tidak marah lagi setelah bulan Ramadan? Harapannya kan dengan adanya mudik, Lebaran, dan libur panjang, nanti itu akan bisa meredam emosi masyarakat. Harapannya seperti itu. Tapi kalau ngelihat aksi demonstrasi kemarin, saya kok curiga jangan-jangan akan ada aksi tambahan. Jadi kekecewaan masyarakat itu yang terjadi kemarin itu nampaknya juga ada pengaruhnya meskipun sedikit dari hasil sepak bola di kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Australia, yang kemudian Indonesia, timnas kita yang baru saja ganti pelatih, itu dibantai dengan skor mencolok 5-1. Seandainya gitu ya, kemarin kita menang gitu ya, menang tipis lah 1-0 atau 2-1 dan sebagainya, pokoknya menang, mungkin emosi masyarakat itu bisa terpecah, konsentrasinya tidak terfokus kepada Undang-Undang TNI, dan mungkin ada orang yang bereforia terkait timnas Indonesia yang kemungkinan besar lolos langsung ke Piala Dunia seandainya menang. Tapi karena ini kalah gitu, maka ya orang jadi semakin marah. Orang jadi tidak punya alasan untuk kemudian membangga-banggakan atau
berbahagia di hari yang sebenarnya memang sangat-sangat mengecewakan. Ya karena di pagi harinya kita dikalahkan oleh undang-undang TNI yang disahkan, di sore harinya Indonesia dikalahkan Australia. Jadi kekecewaannya itu berturut-turut gitu. Tapi ya mungkin ini juga menjadi bagian dari sebuah strategi yang bagus gitu, karena nanti masih akan ada pertandingan di GBK pada tanggal 24 ini gitu ya. Jadi ya mungkin itu menjadi bagian dari strategi yang masuk akal. Kalah dulu sekarang, kemudian nanti bisa menang, dan itu akan mengobati luka atau mengobati kekecewaan banyak orang yang hari ini itu sangat-sangat marah sekali dengan banyak pihak. Ya ada orang yang marah dengan undang-undang TNI, ada orang yang marah karena kena PHK, ada yang marah karena pergantian STY ke Kluivert, ada yang marah dengan Erick Thohir gitu ya sebagai ketua PSSI yang tidak becus memilih pelatih, dan kemudian ini akan merembet kemana-mana dan ujungnya itu akan nyambung dengan kasus Pertamina yang juga itu berada di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Jadi kemarahan orang ini menyatu dengan banyak sekali alasan, sehingga ini semua harus dikendalikan dengan upaya-upaya atau komunikasi yang baik dari pihak pemerintah. Ya harapannya nanti Indonesia menang melawan Bahrain, ya setidaknya ada sedikit euforia lah, sedikit melupakan masalah-masalah yang ada hari ini. Ya ibarat orang demam atau sakit kepala, ini kayak balsemnya lah. Tidak menyelesaikan, tapi ya lumayan gitu, menurunkan emosi dan tensi. Jadi harapan saya setelah ini pihak pemerintah itu menyiapkan respon yang baik, karena aksi demonstrasi yang terjadi kemarin itu ternyata mengejutkan dan di luar perkiraan banyak orang. Terkait TNI, undang-undang TNI yang sudah terlanjur disahkan ini, itu nanti perlu sedikit narasi untuk kemudian menjelaskan supaya ada sisi-sisi penerimaan dari masyarakat. Bahwa yang terjadi sekarang kan semua orang menolak tuh. Nggak ada satupun yang menerima. Jadi perlu narasi, perlu cerita, perlu contoh untuk kemudian undang-undang TNI yang sudah terlanjur disahkan itu bisa diterima oleh masyarakat umum nantinya. Dan kemudian pihak-pihak atau pejabat-pejabat dan elit kita yang sebelumnya sok-sokan, arogan, yang omongannya ceplas-ceplos, sembarangan, seperti misalkan Luhut dan Pak Kasat, yang bilang orang kampungan lah, yang nggak ada kerjaan, muka kau yang gelap dan sebagainya, itu nampaknya perlu dikurangi atau dievaluasi lagi. Kalau perlu ya diganti gitu. Karena kalau orang-orang seperti ini dipertahankan dan diberikan panggung di media, itu saya khawatir sekali itu akan membakar emosi masyarakat lebih besar lagi. Karena ya mungkin bagi mereka itu benar. Mungkin bagi para pendukungnya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya, mungkin yang disampaikan oleh Pak Luhut dan Pak Kasat itu ada benarnya gitu ya. Tapi ketika ini muncul di media, semua orang kemudian menafsirkan sangat-sangat negatif sekali. Sehingga sekali lagi kemarahan orang kemarin itu harus diredam, dan hari ini ada banyak sekali demonstran yang juga dipukuli. Itu menjadi satu tambahan yang juga perlu diantisipasi atau dicarikan solusinya. Ada banyak sekali video-video pemukulan. Ya meskipun di aksi demonstrasi sebelumnya pernah terjadi yang seperti ini, tapi kali ini itu emosinya berbeda, dan kemudian ada lebih banyak lagi aksi-aksi pemukulan terhadap para demonstran. Sampai ada yang sangat ikonik sekali ketika ada entah itu seorang mahasiswa atau orang bukan pelajar gitu ya, bukan mahasiswa, yang ketika dia berada di atas sebuah mobil itu nampak sedang berduel dengan aparat kepolisian. Sempat berduel satu lawan satu dan kemudian dikeroyok oleh beberapa orang di atas karena anggota kepolisian yang lain juga ikut naik. Nah, foto ini sudah beredar di berbagai platform sosial media, dan itu nampaknya menjadi satu ikon perlawanan yang mungkin nanti bisa memicu aksi yang jauh lebih besar lagi, dan ini juga harus dipikirkan bagaimana cara untuk meredamnya. Perlu narasi, perlu contoh, perlu foto tandingan, perlu cerita tandingan untuk supaya orang-orang bisa terpecah konsentrasinya dan tidak melihat bahwa aksi demonstrasi kemarin benar-benar adalah sebuah perlawanan dari rakyat kepada aparat pemerintah dan sebagainya. Karena yang tersebar hari ini narasi yang seperti itu, dan itu menjadi satu-satunya, tidak ada narasi lain atau pembanding setelahnya. Dan lebih dari itu sebenarnya kalau kita melihat dari pemukulan yang dilakukan oleh para aparat kepolisian kita kepada aksi kepada para demonstran, sebenarnya itu tidak terlalu diperlukan karena tidak ada
yang mengancam, karena para demonstran ini terlihat tidak bawa senjata atau tidak bawa barang-barang yang kemudian bisa membahayakan para aparat kita, dan bahwa kemudian mungkin ada aksi demonstrasi yang kemudian merusak pagar dan sebagainya, itu kan sebenarnya ya juga tidak akan disuruh para kepolisian ini untuk mengganti pagar yang rusak gitu kan nggak disuruh ganti gitu. Jadi kalaupun ada kerusakan fasilitas umum dan pagar dan sebagainya, itu kan nanti juga akan menggunakan APBN kita, sehingga aparat kepolisian seharusnya tidak terlalu emosional ketika merespon para demonstran yang bertindak cukup keras di berbagai daerah, sehingga selanjutnya harapannya tidak terjadi aksi pemukulan yang seperti beredar dalam beberapa video terakhir ini. Dan selain itu, semua masalah-masalah yang terjadi hari ini kuncinya ada di pemerintah, yakni pemerintah mau mendengar, mau menyerap aspirasi dan apa yang disuarakan oleh para demonstran, dan setelah itu kemudian bisa memberikan respon yang terukur dan tepat kepada mahasiswa ataupun masyarakat umum. Seharusnya gitu. Tapi dalam pengalamannya, dalam beberapa kejadian dalam beberapa bulan terakhir ini, nampaknya pihak pemerintah kayak nggak mau denger. Ini masalahnya gitu ya. Ya, saya sebagai rakyat biasa berharap agar pemerintah mau mendengar dan kemudian berpikir cara untuk meredam emosi masyarakat, menurunkan tensinya supaya tidak ada aksi yang lebih besar nanti setelah bulan Ramadan. Tapi kalau dari rekam jejak pemerintah yang baru ini, kayaknya memang cenderung tidak ingin mendengar dan tidak berpikir secara strategis untuk bisa meredam emosi masyarakat. Sehingga kalau ini terus dibiarkan, kalau Luhut terus diberikan panggung untuk bicara dan sebagainya, maka mungkin saja aksi demonstrasi akan berlanjut jauh lebih besar lagi setelah bulan Ramadan atau setelah Lebaran. Dan itu akan sangat mengkhawatirkan kita semua. Karena seharusnya momentum bulan suci Ramadan ini di hari Lebaran nanti itu bisa menjadi satu momen untuk melakukan konsolidasi atau pertemuan-pertemuan politik untuk meredakan emosi masyarakat dan bersama-sama supaya negara ini bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya atau normal-normal saja. Jadi kalau itu tidak dilakukan oleh pihak pemerintah, kalau tidak ada pertemuan-pertemuan konsolidasi atau pertemuan-pertemuan politik dan kemudian tidak ada upaya untuk meredam emosi masyarakat setelah bulan Ramadan ini, ya itu akan sangat mengkhawatirkan kita semua gitu, karena pasar sudah bereaksi, kemudian masyarakat sudah sedemikian marahnya, dan ini nampaknya tinggal nunggu beberapa faktor lagi untuk kemudian membuat situasinya jadi lebih kacau. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.